Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak, Bapak Ibu hebat, calon penggerak kelas E2 Angkatan 4 gelombang 2. Senang sekali saya bisa menjumpai Ibu Bapak sekalian pada modul 2 hari ini. Sebelumnya saya mau hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah hadir semua. Nah, sekarang Bapak kita akan perkenalan dulu. Saya perkenalkan dulu diri saya. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, saya dari Kabupaten Pati. Saya sebagai guru dan fasilitator yang hari ini diberikan kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu untuk modul penerapan metode pembelajaran di era pandemi. Jadi penerapan metode pembelajaran ini sangat mempengaruhi di kondisi era pandemi seperti ini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, sebelumnya Bapak Ibu sudah saling mengenal? Sudah Bapak dari LMS. Sudah ya? Kami semuanya dari Pati. Iya. Ya. Oh, kebetulan dari Pati semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kesempatan kali ini kita akan berdiskusi di ruang kolaborasi di penerapan metode pembelajaran di era pandemi. Jadi tentunya Bapak Ibu dalam mengajar punya strategi ataupun cara untuk memberikan pengajaran kepada anak didiknya masing-masing. Apakah itu luring, apakah itu blended, atau apakah itu home visit, apakah itu daring atau project. Dari beberapa metode pembelajaran yang bisa dipakai, saya yakin Bapak Ibu punya alasan tersendiri. Nah, kali ini kita akan berdiskusi untuk membahas metode pembelajaran di era pandemi ini yang Bapak Ibu gunakan dan yang paling efektif digunakan apa saja Bapak Ibu. Nah, untuk masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu nanti saya persilahkan untuk masuk ke Jambot ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Jambot? Sudah Pak. Sudah. Mohon izin untuk saya share link Jambotnya. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka link Jambotnya. Apakah bisa terbuka? Bisa. Bisa ya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Bisa. Nah, di topik kali ini, metode pembelajaran apa yang Ibu Bapak gunakan selama pandemi. Sebelumnya saya izinkan Pak Andi, silahkan untuk memberikan tanggapan tentang metode ini. Oh, ini Pak Andi bukan ya? Yang mengisi? Iya, saya Pak. Oh, Pak Andi. Ya. Terima kasih Pak Arif ya sebagai fasilitator. Jadi kebetulan saya dari SMK Bapak. Memang anak SMK seusia mereka itu memang butuh pendampingan khusus ya. Mungkin kalau di anak usia dini dasar itu lebih gampang diarahkan. Tapi kalau untuk anak SMK itu lebih harus dikawal. Jadi kami menggunakan HP APK ya. Jadi anak download di Play Store. Kemudian ketika ada masalah itu ada home visit. Ini adalah peran dari wali kelas dan orang tua untuk mendampingi anaknya. Jadi selain PJJ menggunakan HP Android, mereka kita dampingi Pak. Ada home visit yang berkala sehingga mereka yang kesulitan dan sebagainya, mungkin ada kuotanya habis atau jaringannya lemah, kita ada anak ke sekolah Pak. Kita dampingi di sekolah untuk belajar di sana. Tapi tidak banyak karena ini masa pandemi. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Andi. Jadi memang salah satu teknik ini daring ya yang dipilih oleh Bapak Ibu. Ini Pak Andi menggunakan HP Android dan juga menggunakan home visit juga. Jadi ketika anak tidak bisa mengikuti dari sesi daring dan menggunakan APK, ini jadi home visit ya Pak Andi ya? Saya konfirmasi seperti itu ya? Iya, betul Bapak. Oke, terima kasih Pak Andi. Kemudian saya ingin ke Bu Ririn. Iya. Ya. Terima kasih Pak Arif. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan selama pandemi ini karena kita tidak bisa tatap muka, otomatis kita menggunakan metode online daring. Nah, metode online itu bisa saya lakukan secara sinkron maupun asinkron. Untuk melalui asinkron biasanya ada penugasan yang akan saya sampaikan. Jadi ketika kegiatan sinkron saya akan mengawali dengan memberikan materi, kemudian ada kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, pada saat siswa melakukan kegiatan sesuai dengan lembar kerja, nanti siswa melakukan kegiatan secara asinkron.
Kemudian nanti setelah dia melakukan kegiatan berdasarkan lembar kerja, kita akan kembali lagi ke daring tapi dengan sistem sinkron tatap muka melalui kalau sekolah kami biasanya menggunakan, kalau tidak Microsoft Teams juga menggunakan, atau ada juga yang menggunakan Zoom. Jadi setelah anak-anak melakukan kegiatan asinkron di rumah, melakukan kegiatan sesuai dengan lembar kerja yang saya bagikan, di tahap sinkron yang kedua, nanti anak-anak mempresentasikan atau memaparkan hasil yang dia peroleh ketika dia melakukan kegiatan berdasarkan LKPD. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Ririn. Jadi dari Bu Ririn ini menggunakan metode daring ya Ibu, kemudian menggunakan teknik sinkron dan asinkron, seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ririn. Ya, sama-sama Pak. Kemudian saya ingin ke Pak Zainal. Tadi menjawab atau mengisi apa ya Pak Zainal ini? Menggunakan daring dan luring juga ya, monggo Bapak. Ya, kondisi di sekolahan saya ini sekolah dasar Pak. Sekolah dasar yang berada di pegunungan, tidak mungkin menggunakan daring secara maksimal karena ada beberapa anak juga yang tidak memiliki HP. Maka untuk yang memiliki HP kita gunakan untuk metode daring. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak memiliki HP itu menggunakan metode luring, di mana anak-anak mengambil tugasnya ke sekolahan atau ke rumah guru supaya dikerjakan di rumah. Seperti itu Pak Arif. Terima kasih Pak Zainal. Jadi saya menggarisbawahi untuk Pak Zainal ini menggunakan teknik daring dan luring ya. Jadi kombinasi ketika anak mempunyai HP dan anak ada internetnya menggunakan daring, dan ketika tidak ada menggunakan teknik luring. Seperti itu ya Bapak? Betul Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian saya ingin ke saya cek dulu ya tadi yang sudah mengisi. Bu Yusnita, monggo Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya juga menggunakan metode daring seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn, itu hampir sama, bahwa saya memberikan materi ini menggunakan Google Classroom, kemudian saya membuat lembar kerja yang nanti akan diisi secara terstruktur oleh anak berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, dan anak diberikan waktu untuk bisa timbal balik dari apa yang sudah saya sampaikan dengan pemahaman si anak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Yusnita. Jadi memang hampir sama ya tadi menggunakan teknik daring. Jadi situ nanti perlu konfirmasi dari Bapak Ibu guru. Jadi setelah tugas dikerjakan kita harus merespon dari seperti itu. Itu yang garis besarnya seperti itu ya Bu ya. Sekarang saya ingin ke Bu Sulastri ya. Ini Ibu Sulastri yang terakhir juga. Kemudian tadi mengisi menggunakan metode daring ya Ibu. Jadi saya mohon untuk Ibu memberikan kesimpulan sekalian ini Ibu. Jadi Ibu yang terakhir bisa memberikan kesimpulan dari beberapa yang digunakan Bapak Ibu ini yang paling efektif menurut Ibu ini yang paling mana Bu yang paling efektif? Melihat jawaban dari teman-teman di era pandemi bisa menggunakan daring dan luring. Saya boleh menambahkan Pak? Oke, Bu Ririn mau menambahkan? Oke. Jadi saya menambahkan dari Bu Sulastri, jadi pembelajaran selama pandemi ini bisa dilakukan secara daring dan luring, tapi kita harus tetap memperhatikan kondisi di sekitar kita. Kalau misalkan lingkungan kita untuk akses internet, jangan memaksakan anak untuk menggunakan metode daring penuh. Karena pasti pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan yang kita inginkan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi apapun metodenya, baik daring maupun luring, itu tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan kita, kondisi anak-anak kita bagaimana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, Pak Zainal menyampaikan bahwa kalau digunakan metode daring penuh, ya nggak mungkin karena anak saya seperti ini. Jadi tetap metode apapun harus memperhatikan kondisi lingkungan atau kondisi anak-anak kita sendiri. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Ririn. Aplaus untuk Bu Ririn ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu Ririn sudah menyimpulkan kesimpulan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan.
Jadi garis besarnya dari metode yang paling efektif yang digunakan ketika era pandemi ini adalah daring dan luring. Tetapi harus memperhatikan faktor lingkungan juga ya Ibu ya. Ya. Jadi kondisi lingkungan atau kondisi anaknya seperti apa, apakah ada koneksi internet atau tidak, seperti itu. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Diskusi kali ini sangat menarik. Ya, Bapak Ibu kita sudah lebih dari 10 menit ini. Jadi terima kasih saya bisa bersama Bapak Ibu dalam topik penerapan metode pembelajaran dalam era pandemi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arif. warahmatullahi wabarakatuh.